Halo semuanya, kembali lagi pada channel Berita Kripto. Kali ini saya akan memberikan sedikit analisis lanjutan ya teman-teman dari video kemarin yang telah saya buat mengenai halving dari Bitcoin, atau lebih tepatnya adalah target dari kenaikan yang akan dilakukan Bitcoin setelah halving itu terjadi. Oke. Sebelumnya saya melihat sesuatu pola yang cukup sama ya teman-teman, di mana rentang waktu antara sebelum halving terjadi sampai halving terjadi sampai selanjutnya setelah halving bagaimana, saya menemui suatu pola yang cukup hampir mirip, yaitu adanya kesamaan pola yang tercipta pada halving pada tahun 2016 ya. Mulai dari sini ya teman-teman, pada tahun 2013 sampai tahun 2017 ini ya. Coba perhatikan dengan teliti. Di sini ada suatu pola ya teman-teman. Suatu pola di mana saya mengamati ini bisa kita jadikan referensi ke depan untuk Bitcoin, bahwa pada halving yang akan terjadi yang akan datang, Bitcoin memiliki kemungkinan membentuk pola yang hampir cukup serupa ya teman-teman, dimana kita lihat ya di sini Bitcoin membentuk harga tertingginya di sini, dan di sini kita memiliki harga juga di sini yang pertama. Kemudian di sini ada level selanjutnya. Kemudian di sini coba ada lanjutan pada level Bitcoin selanjutnya. Kemudian di sini Bitcoin membuat bottomnya ya, melakukan penurunan, dan kemudian di sini juga Bitcoin melakukan penurunan. Sampai situ udah paham polanya ya. Ada dua buah top level yang ada di sini. Kemudian di sini juga ada dua buah top level yang ada di sini. Kemudian membentuk bottom dari hasil penurunan atau koreksinya, seperti di sini ya, satu, dan di sini juga dua. Sama persis ya, membentuk top level, dua top level, dan juga koreksi membentuk suatu bottom. Oke, itu yang pertama. Kemudian di sini kita memiliki area kotak hijau, di mana kotak hijau di sini adalah area dari zona akumulasi sebelum halving. Seperti yang saya jelaskan kemarin, membutuhkan waktu sekitar 500 hari kurang lebih ya. Kemudian yang harus dilihat itu adalah pada area di sini. Pada area di sini ini membentuk suatu pola ya teman-teman, pola kenaikan yang tidak terlalu drastis, cuma selalu berlanjut kenaikan dari waktu ke waktu ya teman-teman, dimana kita lihat bahwa di sini juga ada suatu pola ya, pola yang terbentuk seperti semacam ascending triangle ya. Kalau kurang lebih mungkin saya ganti dulu ke suatu garis biar agak jelas. Di sini ada suatu pola ascending triangle, dan juga di sini kita juga ada potensi membentuk suatu ascending triangle, dan itu cukup sama ya polanya. Kemudian ini terjadi sebelum halving, dan di sini juga terjadi sebelum halving ya, sama-sama terjadi sebelum halving. Jadi kita bisa asumsikan di sini akan, atau kita bisa mengasumsikan di sini bisa jadikan suatu referensi ya pergerakan Bitcoin selanjutnya. Coba kita tarik suatu pola yang tercipta dari masa ke masa di sini. Jadi mungkin ini akan menjadi suatu tolak ukur ataupun referensi selanjutnya dari langkah atau pergerakan Bitcoin selanjutnya. Jadi mungkin kita masih akan sekitar sideways sampai pada halving itu terjadi. Mungkin ada sedikit kenaikan sampai pada level entah 40.000 atau 50.000, bisa saja naik sampai segitu. Kemudian menjelang halving akan sedikit koreksi, kemudian mencoba naik lagi. Nah, ketika halving di sini biasanya kecenderungannya adalah koreksi. Jadi mungkin, tetapi di sini koreksi tidak terlalu banyak ya. Kemungkinan hanya pancingan dari para whales untuk menekan ke bawah sebentar untuk stok kembali pundi-pundi Bitcoin mereka, kemudian baru melanjutkan bull run-nya sampai ke area
kurang lebih 250 sampai 300 ribu. Itu mungkin proyeksi dari Bitcoin ya. Jadi di sini kesimpulannya adalah kita mempunyai suatu pola yang cukup sama dari bull run-nya atau setelah halving pada tahun 2016 yang tercipta mulai dari 2013 di sini sampai berujung pada Desember 2017, dan itu memiliki kemungkinan akan terjadi pula pada halving kali ini yang akan terjadi pada tahun 2024, dan kita akan mencapai top price dari Bitcoin mungkin pada sekitar Juni 2025. Kita lihat nanti apakah ini benar-benar akan terjadi. Bitcoin akan melaju sampai ke 300 ribu atau bahkan lebih. Mungkin saja bisa terjadi karena Bitcoin pun dulu hanya cuma $1 atau berapa awal mula dari Bitcoin itu tercipta ya, dan sekarang bisa mencapai harga 30-an ribu. Itu sungguh sangat amazing sekali ya teman-teman, dimana hanya membutuhkan waktu sekitar mulai dari 2009 ya sampai sekarang 2023, apalagi kemarin mencapai ATH-nya di sekitar harga 69.000, dimana itu adalah waktu yang cukup singkat untuk menaikkan suatu nilai aset atau nilai komoditi mulai dari zero ya, mulai dari harga yang tidak bernilai menjadi suatu harga yang sangat fantastis. Jadi yang harus kita pahami adalah, atau yang ingin saya sampaikan itu adalah adanya suatu pola yang terbentuk, di mana pola tersebut memiliki kesamaan dengan pola atau historis yang telah berlalu, yaitu pada tahun 2013 sampai 2017 di sini, dan itu akan menjadi atau menjadikan proyeksi kedepannya untuk Bitcoin mulai dari tahun 2021 di sini sampai 2025 yang akan datang, karena di sini memiliki pola kesamaan yang cukup hampir mirip ya, dimana di sini tadi ada suatu dua double top yang terjadi, di sini juga ada dua double top, kemudian ada bottom di sini sebagai zona koreksi, kemudian ada bottom, kemudian ada ascending triangle yang terjadi di area ini, dan di sini juga ada ascending triangle yang tercipta di sini ya. Kemudian sebelum mencapai halving, ascending triangle itu mampu untuk breakout terlebih dahulu, dan di situ ada suatu area sideways. Kemudian setelah halving baru memulai bull run-nya kembali sampai top price dari Bitcoin tersebut. Jadi ada kesinambungan dari halving yang terjadi dengan pola pada tahun 2013 sampai 2017 jika dibandingkan dengan harga sekarang yang kita ukur mulai tahun 2021 sampai 2025 mendatang. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman, sedikit analisis atau tambahan analisis dari video kemarin mengenai halving dari Bitcoin atau proyeksi ataupun forecasting mengenai Bitcoin yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Mungkin seperti itu dulu analisis untuk Bitcoin hari ini. Sampai ketemu pada analisis Bitcoin dan kripto selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan terima kasih.